الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Sebelumnya kita sudah membicarakan konsep wasiat di dalam Al-Quran, dan setidaknya di dalamnya kita menemukan 3 makna wasiat. Pertama adalah pemberian harta dari seseorang kepada seseorang yang lainnya. Akadnya ketika al-musi atau yang berwasiat itu masih hidup, tapi pelaksanaannya ketika al-musi atau yang berwasiat itu sudah meninggal dunia. Yang kedua, wasiat dalam arti pesan-pesan keagamaan yang dianggap sangat penting, biasanya disampaikan seorang mursyid atau guru spiritual kepada murid-muridnya atau orang tua kepada putra-putranya. Seperti ayat yang mengatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub innallaha ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yaqub berwasiat kepada putra-putranya untuk berpegang teguh kepada agama yang telah dipilihkan Allah untuk mereka, yaitu agama Islam. Dan yang ketiga, wasiat dalam arti perintah-perintah Allah kepada para hambanya. Sehingga dalam hal ini al-wasiat itu adalah awamirullahi atau perintah-perintah Allah. Sebelumnya kita juga sampaikan bahwa dalam tradisi Bible ada dikenal 10 commandment atau 10 perintah Allah, 10 wasiat Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ia bermunajat di atas Bukit Sinai, dan cerita atau kisah itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Nah, namun demikian para ulama mencatat di dalam Al-Quran ada yang namanya al-wasaya al-ashra atau wasiat yang 10 yang terdapat di dalam Quran surat Al-An'am 151 dan surat Al-An'am 152. Di dalam Al-An'am 151 ada 5 wasiat atau perintah, dan di dalam Al-An'am 152 juga ada 5 wasiat atau perintah. Para ulama menyebut sebagai al-wasaya al-ashrah atau wasiat yang jumlahnya 10 itu karena pada setiap akhir pembahasan Allah menyebutkan zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang diwasiatkan Allah kepada kalian agar kalian berpikir. Baik,
Al-An'am 151 Allah berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kul, katakanlah olehmu dalam kurung hai Muhammad pada mereka, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, niscaya aku akan bacakan sesuatu yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang-orang musyrikin Arab yang mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, yang mengharamkan sesuatu berdasarkan sekehendak hatinya. Padahal halal dan haramnya sesuatu dalam kehidupan ini semuanya harus didasarkan pada wahyu, semua harus didasarkan pada dalil. Tidak bisa sesuatu dikatakan halal atau haram kecuali ada dalil. Demikian pula baik ataupun buruk, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa al-ma'ruf ma arrafahu syar'u wal munkar ma angkarahu asyar'u. Disebut al-ma'ruf atau kebaikan kalau ia memang dinilai baik oleh syarak. Disebut kemungkaran kalau memang ia dinilai mungkar oleh syarak. Sehingga ayat itu mengatakan, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kalau ingin bicara tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian hal-hal yang diharamkan Allah Tuhan kalian atas kalian. alla tusyriku bihi syai'an, itu yang pertama. Janganlah kalian mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun selainnya. Jangan menduakan Allah di dalam penyembahan atau peribadatan kepadanya. Jangan masuk dalam wilayah syirik. Mafhumnya, masuklah ke dalam tauhidillahi atau mentauhidkan Allah. Hadirin, memang dasar agama itu adalah akidah tauhid. Baru setelah itu dibangun hal-hal yang lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa sumber keselamatan ukhrawi dalam syariat Islam itu adalah tauhid. Siapapun orangnya, sebaik apapun perilakunya, kalau ia di luar lingkaran tauhid, maka ia tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan ukhrawi tadi. Allah berfirman, innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik. Maksudnya meninggal dunia dalam keadaan memikul dosa syirik, dan mengampuni dosa yang disebabkan oleh
yang lainnya. Tapi dalam konsep Islam, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau kemudian ia datang kepada Allah, bersimpuh di hadapannya, mohon ampun kepadanya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita bicara tentang pernah syirik, data menunjukkan bahwa sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrikin. Sebagian besar sahabat Nabi dulunya adalah orang-orang musyrikin. Kemudian memperoleh pencerahan tauhid dari Nabi, menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka memperoleh kehormatan, bahkan sumber kehormatan itu justru datang dari akidah tauhid yang dimilikinya. Sehingga Allah memuji generasi itu dengan pujian yang sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepadanya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Setidaknya ada 2 ayat ya di dalam Al-Quran yang memuji generasi itu dengan pujian yang sedemikian tingginya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan diriku. Maksudnya ya sahabat-sahabat beliau, baru generasi berikutnya, baru generasi yang berikutnya. Dan itu karena akidah tauhid yang mereka miliki, yang akidah tauhid itu kemudian membentuk perilaku yang elok luar biasa dalam hidupnya. Itulah yang disebut sebagai tauhid yang menghidupkan, tauhid yang menggerakkan orang pada satu kehidupan yang berkemajuan ya. Karena memang agama ini kan menghidupkan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, karena panggilan keduanya menghidupkan kalian. Sehingga akidah tauhid identik dengan kemajuan, akidah tauhid identik dengan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita mengenal dalam sirah an-nabawiyah ya, sejarah perjuangan dakwah Nabi dibagi menjadi 2. Ada fase sebelum hijrah disebut fase Makkiyah, ada fase setelah hijrah disebut fase Madaniyah. Nabi berdakwah 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun setelah hijrah, sehingga dakwah beliau genap 23 tahun. Kalau beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul saat usianya 40 tahun, ya tentu saat wafat usianya adalah 40 ditambah 23, yaitu 63 tahun. Nah, selama 23 tahun itulah Al-Quran turun kepada beliau. Bukan secara langsung utuh begitu, tidak, tapi perlahan-lahan, setahap demi setahap, yang disebut sebagai tadrijiyan. Demikianlah dalam dunia pendidikan, menyampaikan satu ilmu itu tidak bisa langsung, tetapi tadrijiyan. Itulah sebabnya dalam dunia pendidikan ada yang namanya metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya.
karena memang ilmu yang sedemikian banyak itu akan ditransfer secara bertahap, akan ditransfer secara perlahan-lahan. Karena kadang-kadang ada guru yang pengen menumpahkan ya, ilmu yang ia pelajari bertahun-tahun hanya dalam 1 jam pertemuan. Oh ya, bisa saja tersampaikan, tapi yang menerima itu muntah-muntah ya. Jadi pernah ada satu teman itu ya mengeluh ya, Ustadz kami ini pengen ya, karena mereka sudah pada purna, sudah pada pensiun dari pekerjaannya, pengen mendalami agama. Terus kemarin itu kami mendatangkan seorang guru bahasa Arab ya, yang mengajarkan kepada kami tata bahasa Arab atau yang dikenal dengan ilmu nahwi wa sorfi. Nggak ngerti Ustaz ya. Lah kok nggak ngerti? Wah, itu kita datangkan dari Jombang sana yang memang seorang ahli tapi nggak ngerti. Setelah tanya gimana cara mengajarnya, ya tadi seakan-akan ilmu yang dipelajari bertahun-tahun itu ingin ditumpahkan di dalam satu pertemuan. Terus saya bilang gini aja, kalau memang serius nanti saya ajari ya, tapi pelan-pelan, perlahan-lahan, insya Allah 3 tahun jenengan bisa. Nggak bisa 3 hari itu nggak bisa ya, 3 tahun apa dipredeli satu persatu ya, lama-lama pasti akan bisa ya, seperti orang belajar gitu. Nah misalnya ya di dalam Al-Quran ada sosok yang sering kita sampaikan dalam forum-forum pengajian, namanya Luqman Al-Hakim. Bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi nasihat yang ia sampaikan kepada putranya diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat Luqman. Ada 3 nasihat di situ, 3-tiganya diawali dengan kalimat ya bunayya. Pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kedua, ya bunayya innaha intaku mithqala habatin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. 3-tiganya diawali dengan ya bunayya. Ya bunayya itu artinya wahai putraku, dari kata ya ibni kemudian dibikin atau dirubah dalam wazan tasghir, memiliki makna kecil, makna mini. Kalau syajaratun itu artinya pohon, bentuk tasghirnya adalah syujairatun. Kalau fadlun itu artinya pemberian, kalau pemberian itu kecil fudailun. Nah, itu namanya bentuk tasghir. Ya ibni kemudian ditasghir menjadi ya bunayya. Menurut para ahli bahasa, faidatut tasghir, manfaat dari tasghir itu adalah at-ta'atufu wa tahabbubu. Ada kelembutan, ada kasih sayang di dalamnya. Nah, ketika Luqman Al-Hakim menyebut atau memanggil putranya dengan ya bunayya, itu menunjukkan bahwa pendekatan yang harus kita pakai di dalam pembelajaran itu adalah pendekatan cinta, pendekatan kasih sayang ya. Bukan pendekatan yang kasar dan penyiksaan ya. Nah, yang pertama itu yang dibangun oleh Luqman Al-Hakim adalah tauhid. Ketika mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, hei putraku jangan syirikatkan Allah
dengan sesuatu pun yang lainnya, inna syirka la dzulmun azim, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Maksudnya syirik adalah dosa yang besar. Ya sama seperti wasiat tadi, yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Baik, yang kedua, wabil walidaini ihsanan, kepada orang tua berbuat ihsanlah. Dalam tafsiran para ulama, ahsinu bil walidaini ihsanan, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kalian dengan sebenar-benar ihsan. Karena ihsanan di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun mutlak, yang memiliki makna penekanan kepada kata kerja yang ada di situ. Nah hadirin, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyuruh kita taat pada orang tua, itu tidak ada. Karena taat itu hanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri minkum. Bunyi ayatnya, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Tidak ada perintah taat kepada orang tua. Yang ada adalah perintah ihsan, wabil walidaini ihsanan, bukan wabil walidaini ta'atan, bukan, wabil walidaini ihsanan. Demikian pula yang terdapat di dalam Quran surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Sama, bukan wabil walidaini ta'atan. Apa bedanya taat dengan ihsan ya? Nah hadirin, kalau taat itu kepatuhan kepada sosok yang berlebih SDM di atas kita, yang penyebab atau dasar kepatuhan kita itu adalah dominasi atau hegemoni dari sosok yang berlebih SDM tadi. Gampangannya takut dihukum, takut disanksi. Kalau seorang prajurit itu patuh dengan komandannya, ya karena takut disuruh push up. Karena kalau tidak patuh, tidak disiplin dengan aturan, dengan perintah komandannya, pasti akan disuruh push up. Itu namanya ketaatan. Tapi kalau ihsan itu adalah kepatuhan yang kita berikan atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang, sehingga tidak mengharapkan apapun. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa ihsan itu adalah bentuk paling sempurna dari keislaman kita, bentuk paling sempurna dari keimanan kita. Sehingga dalam hadis Jibril itu ada mal iman, mal Islam, baru kemudian mal ihsan. Ada riwayat yang berbeda, ada menyebut mal Islam dulu, baru mal iman, terus mal ihsan. Para ulama menyebutkan ihsan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada ihsan fil ibadah, ada ihsan fil muamalah. Kalau ihsan fil ibadah yang merujuk kepada sabda Nabi yang mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesadaran rohani bahwa saat kita beribadat kepada Allah, seakan-akan kita bersimpuh di hadapannya, atau setidaknya kesadaran rohani
bahwa kita senantiasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dalam ilmu akhlak disebut sebagai muraqabah, kesadaran rohani bahwa kita dalam pantauan Allah. Dan itu luar biasa dampaknya. Seorang hamba akan sedemikian berhati-hatinya di dalam meniti kehidupannya. Dalam ilmu akhlak disebut sebagai zahid atau asketis, yaitu orang-orang yang secara ketat mencukupkan dirinya dengan yang halal saja. Jangankan yang haram, yang syubhat pun ia tidak mau. Dan tentu tidak mudah untuk menemukan orang yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah ihsan fil amal, yaitu memberikan manfaat baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk materi, dalam bentuk jasa misalnya kepada orang lain, yang saat ia memberikannya tidak mengharap imbalan apapun sedikit pun, karena ia memang merasa memiliki satu kewajiban untuk memberi manfaat kepada orang lain. Tapi pada saat yang sama ia sadar bahwa segala kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga, karena Allah berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Hadirin, itulah sebabnya karena orang tua sudah ihsan kepada kita, maka anak-anaknya pun diperintahkan oleh Allah untuk ihsan kepada orang tuanya. Orang tua kita tidak pernah ketika merawat kita, ketika membesarkan kita, berjibaku banting tulang demi anak-anaknya, tidak pernah berharap satu saat memperoleh balasan dari anak-anaknya, tidak pernah. Dilakukan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Seperti itulah perintah Allah kepada kita, berbuat ihsan kepada dua orang tua kita, satu sikap yang jauh di atas ketaatan. Sehingga ada istilah, satu ibu bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak bisa merawat ibunya. Ketika anak-anaknya sudah pada gede, orang tuanya sudah sangat sepuh, rapatlah keluarganya. Dek, sampean ae ya sing ngramut ibu, lawang sampean sing nggoni oma punden. Iya, gak apa-apa, pokok sawah kidul embong kekno aku, terus wis sawah kidul embong. Baik, itu wabil walidaini ihsanan. Makanya sebaliknya, durhaka pada orang tua juga memperoleh sanksi yang keras dalam agama. Nabi menyebutkan dosa besar itu banyak, tapi dari macam-macam dosa besar itu ada 3 yang paling besar: al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa syahadatuz zur. Syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, dan saksi palsu di pengadilan atau di tempat-tempat yang lainnya. Itu sangat besar dosanya, karena di antara sekian banyak dosa besar, yang paling besar ya 3 tadi: asyirku billahi, syirik kepada Allah, wa uququl walidaini, durhaka pada orang tua, dan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Bahaya kesaksian palsu itu. Orang tidak bersalah bisa masuk penjara gara-gara saksi palsu, atau kriminal bisa bebas tak tersentuh hukum gara-gara saksi palsu. Makanya termasuk salah satu dari dosa besar
yang paling besar. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlakin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian sebab takut miskin. Nahnu narzuqukum, kamilah yang ngasih rezeki kalian, wa iyahum, dan kepada mereka. Hadirin, dulu ya pada zaman Nabi ada kabilah tertentu, ada suku tertentu yang kalau punya anak perempuan itu langsung dibunuh ya dengan macam-macam cara. Tujuannya baik menurut mereka, tujuannya adalah kasihan, karena di dalam satu kehidupan yang segala macam persoalan selesai di ujung pedang, maka anak perempuan itu dianggap tidak bisa diandalkan, tidak bisa naik kuda, tidak pintar memainkan senjata, kalau kalah perang nanti ditawan sebagai budak oleh lawan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau gede kasihan, bongkong durung gede kemudian itu dibunuh. Nah, itu adalah salah satu, ya tidak semua orang Arab begitu, tapi ada suku tertentu dari sekian ratus suku yang ada di pedalaman Sahara itu ya. Nah, praktek-praktek yang tidak normal seperti itulah kemudian diluruskan di dalam Al-Quran, sehingga apapun alasannya praktek itu diharamkan dalam Islam. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhara minha wa ma baqan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji, baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Fawahish itu bentuk jamak dari fahishun, artinya perbuatan keji, yang konotasinya adalah pelanggaran susila, sehingga pelakunya disebut asusila. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, terutama dalam bentuk perbuatan ya. Kalau ada anak perempuan lewat misalnya, kemudian laki-laki itu sweet, nah itu sudah termasuk qaulun fahishun, perbuatan keji dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, apalagi dalam bentuk perbuatan ya. Nah, bentuk paling ekstrim dari fawahish ini adalah perzinahan, fal'iyadu billah. Nah, kenapa ada istilah ma dhahara minhu wa ma batan, baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi? Masyarakat Arab pra-Islam itu mentolerir praktek itu jika sembunyi-sembunyi, tapi tidak ditolerir kalau praktek itu terang-terangan ya. Seperti dulu di Surabaya ada Gang Doli, ada Gang Buntu, macam-macam. Itu praktek yang terang-terangan ya. Kemudian sudah berhasil ditutup oleh pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Ibu Wali Kota Surabaya, Bu Risma, itu jasanya sangat besar ya. Jasanya sangat besar. Dan insya Allah jadi jariah beliau dunia akhirat itu, karena sudah berhasil menutup tempat-tempat maksiat yang luar biasa itu. Nah, kemudian perempuan yang nakal itu taruh kode di depan pintu rumahnya itu. Dengan kode itu laki-laki tahu bahwa yang di dalam itu menerima. Nah, kalau perempuan itu hamil, maka dipanggil oleh kepala suku, siapa yang menghamili dirimu ya. Dia menjawab, ya enggak tahu, pokoknya yang pernah masuk rumah saya itu 10 orang. Siapa saja 10 orang itu? Dipanggil, didatangkan, kemudian ia disuruh memilih salah satu dari 10 orang itu sebagai ayah biologis dari janin yang ada di dalam perutnya ya. Yang dipilih paling cakep, paling tajir ya gitu ya. Tapi kan tidak ada jaminan bahwa itu adalah ayah biologis dari yang ada di dalam kandungannya. Nah, itu
salah satu bentuk perkawinan yang pernah ada sebelum datangnya Islam, sehingga dalam Islam diharamkan. Perzinahan itu apakah itu sifatnya terang-terangan ataukah itu sifatnya sembunyi-sembunyi, semuanya diharamkan dalam Islam. Nah hadirin, itulah ya sebabnya salah satu dari maqasidut tasyri', salah satu dari tujuan disyariatkannya agama Islam adalah hifdzun nasl, menjaga, menjamin kemurnian nasab manusia. Jangan sampai orang itu mengalami syubhat atau mengalami ketidakjelasan terkait nasabnya. Termasuk diantaranya disyariatkannya iddah bagi perempuan yang dicerai suaminya atau perempuan yang ditinggal mati suaminya, itu dalam rangka bara'atur rahmi, menjaga kejernihan rahimnya. Kalau perempuan dicerai suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa lama masa iddahnya? 3 kali masa suci ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru ya. Kalau dalam masa penantian itu ternyata ada janin, dia harus menunggu sampai melahirkan untuk menjamin supaya bayi yang ada di dalam kandungannya itu benar-benar tidak subhat bahwa itu adalah anak dari suami yang telah menceraikannya. Kalau ia ditinggal wafat, ditinggal mati oleh suaminya, maka arba'ata asyhuri wa asyra, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam masa waktu 4 bulan 10 hari itu kemudian ternyata ada hamil, menjadi jelas bahwa yang ada dalam perut ini merupakan anak dari suaminya yang sudah meninggal tadi. Itu dalam rangka yang namanya bara'atur rahmi ya, dalam ilmu usul fikih. Kalau laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, berapa lama masa iddahnya, ibu-ibu? Loh kok enak, udah adil kan gitu masa. Karena laki-laki tidak hamil ya. Jangankan istrinya meninggal, istrinya hidup tuh kawin lagi boleh, katanya Pak Haji Solihan itu. Loh kok nunggu istrinya meninggal, kok istrinya hidup tuh kawin lagi boleh. Cuma bapak-bapak itu ya beraninya ngomong toh, nah berani yang sungguhan itu tidak ada yang berani. Apalagi Pak Haji Solihan, ada Bu Haji Solihan di sana. Tayyib. Nah yang kelima, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqqi. Janganlah membunuh nyawa orang atau menumpahkan darah orang kecuali dengan alasan yang benar. Jadi pada dasarnya menumpahkan darah sesama itu haram. Bahkan salah satu dari maqasidut tasyri' itu adalah hifdzun nafas, menjaga kelestarian nyawa manusia. Nyawa manusia itu sedemikian terhormatnya, sedemikian sakralnya, sehingga harus dilindungi, harus dijaga. Nun sewu ya, nun sewu. Kalau ada orang sakit jiwa membunuh orang waras ya, itu kena hukum apa tidak? Halo ya. Oh ini tertindih. Kalau ada orang sakit jiwa yang istilahnya ODGJ itu ya,
membunuh orang waras kena pasal apa tidak? Tidak. Tapi kalau orang waras membunuh orang yang sakit jiwa kena pasal apa tidak? Ya kena. Walaupun dia sakit jiwa tapi nyawanya masih ada. Bukan berarti seorang gitu kan tidak berguna dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ia berpikiran begitu, tidak bisa. Walaupun orang itu sakit jiwa non sewu, tapi dia punya nyawa, dan nyawa itu benar-benar terhormat dalam Islam, harus tetap dilindungi, harus tetap dijaga. Bukan berarti karena dia ODGJ terus kemudian dibunuh orang terus tidak ada hukumannya, tidak. Beda dengan sebaliknya. Kalau ODGJ tadi marah-marah lempar-lempar batu terus kena kepala orang, kemudian yang dilempar itu meninggal dunia, tidak kena pasal dia. Istilahnya dalam agama rufi al-qalamu, pena Tuhan diangkat dari orang yang sakit jiwa sampai sembuh, dari orang yang tertidur sampai bangun, dan seterusnya. Kecuali dengan alasan yang benar, misalnya hukum kisos, nah itu kan ada petugas yang memperoleh mandat dari negara untuk melakukan eksekusi hukuman mati, walaupun ia membunuh maka itu dibenarkan karena memang dalam rangka melindungi nyawa manusia yang lebih banyak. Atau misalnya perang, ya, dalam hukum perang itu ya kalau tidak nembak orang ya ditembak orang ya. Wah itu kasihan masih muda mau saya tembak nanti istrinya terus siapa yang jaga, anak-anaknya gimana loh, ya ditembak orang kalau jenengan dalam perang masih mikir begitu. Karena dalam perang itu ya kalau tidak nembak orang ya ditembak orang ya gitu. Ya tadi kan pada dasarnya bahwa menumpahkan darah sesama manusia itu adalah kejahatan besar dan itu diharamkan dalam Islam karena nyawa manusia adalah salah satu yang wajib dijaga, wajib dilindungi dalam syariat Islam. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, itulah yang diwasiatkan dalam kurung diperintahkan Allah pada kalian agar kalian berpikir. Inilah hadirin yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan 5 perintah yang berikutnya yang ada di dalam ayat berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.